Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Perencanaan dan Pengawasan kelas C. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama yaitu menurut Anda, seberapa pentingkah pengawasan dalam pembangunan? Jadi, menurut saya, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian ataupun definisi dari pengawasan itu sendiri. Nah, menurut Jamaluddin Tanjung dan juga Supardan mengemukakan bahwa pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, dengan adanya pengawasan ini, dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain, dan juga kendala di masa yang akan datang. Nah, jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang ataupun sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Nah, karena itu diperlukan kriteria, norma, standar, dan juga ukuran mengenai hasil yang ingin dicapai. Nah, menurut saya, pengawasan dalam pembangunan itu sangatlah penting. Dikarenakan, bila tidak adanya pengawasan dalam pembangunan, maka tidak akan mungkin dilakukan koreksi ataupun perbaikan manajemen atau administrasi dalam pembangunan. Nah, tanpa adanya pengawasan dalam pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan perencanaan. Nah, dengan demikian, pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Nah, pengawasan dan juga pengendalian dalam suatu pembangunan merupakan fungsi yang sangat penting dan mutlak untuk dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan, agar pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar, secara efektif, dan juga efisien, serta berkualitas. Nah, dengan adanya pengawasan dan juga pengendalian dalam pembangunan yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari segi waktu, biaya, dan juga mutu, tenaga kerja, hingga pendanaan proyek. Sehingga bila terjadi penyimpangan ataupun penyelewengan dalam pembangunan dapat dideteksi secara dini dan juga kegagalan konstruksi dalam pembangunan ataupun perbaikan kerusakan bangunan dapat segera dilakukan. Oleh karena itu, pelaksana fungsi pengawasan dan juga pengendalian dalam pembangunan haruslah ditempati oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Nah, selain itu, tujuan diadakannya pengawasan ataupun pentingnya pengawasan dalam pembangunan ini, yaitu yang pertama untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan juga perintah. Lalu selanjutnya itu melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, lalu mencegah pemborosan dan penyelewengan, lalu menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan juga jasa ataupun bangunan yang dihasilkan, lalu yang terakhir yaitu membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi, dalam hal ini yaitu pemerintah. Baiklah, selanjutnya pada soal kedua, saya akan menjelaskan mengenai 8 tren ataupun 8 model pengawasan di tahun 2022. Yang pertama yaitu pengawasan kepemimpinan, yaitu pola pikir. Nah, di mana kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengawasan yang baru dan terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan juga ekologis. Di mana pengawasan harus mencerminkan kekuatan metodologis dan juga analitisnya dan secara aktif berkontribusi pada desain model bisnis masa depan. Nah, di mana mereka yang bertanggung jawab dalam pengawasan dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang biak bagi pekerja hibrida yang berhasil dalam pengawasan. Di mana model pengawasan kepemimpinan modern ini semakin banyak diperkenalkan untuk berhasil memimpin tim pengawasan di dunia VUCA. Pola pikir berorientasi masa depan yang menciptakan kepercayaan di antara karyawan yang berhasil mengendalikan dan juga mengawasi, berkontribusi khususnya pada hal ini. Adapun tren pengawasan yang kedua yaitu pengawasan agile, tujuan dan hasil utama.
Nah, transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan juga struktur. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha keras. Namun, transformasi yang berhasil juga membutuhkan sistem pengontrolan maupun pengawasan yang memadai untuk membuat kontribusi nilai transformasi menjadi transparan dan juga membenarkannya. Nah, adapun tujuan dan hasil utama atau OKR menjadi semakin populer di sini. Pergerakan yang kuat dalam implementasi OKR dapat dilihat di perbankan, perusahaan, asuransi, dan juga industri farmasi pada khususnya. Adapun tren pengawasan yang ketiga yaitu pengawasan transformasi manajemen kinerja berbasis data, di mana para pembuat keputusan dalam pengawasan akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan juga strategis dan berkembang menjadi manajemen kinerja berbasis data. Nah, seseorang kepala pengawasan merumuskan pertanyaan berikut. Nah, dalam hal ini yaitu pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan keunggulan dalam persaingan di dunia VUCA dengan menangani data. Nah, pengawasan harus memastikan bahwa data internal dan juga eksternal terintegrasi lebih erat ke dalam keputusan bisnis. Nah, ini membutuhkan kepercayaan pada algoritma yang mendasari dan juga model perkiraan. Profil peran pengawasan akan semakin berkembang ke arah ilmu data. Sangat positif bahwa jangkauan pelatihan dan juga pendidikan lanjutan di bidang ini berkembang dengan pesat. Nah, adapun tren pengawasan yang keempat yaitu pengawasan fungsi atau pengawasan rantai pasokan. Nah, mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif strategis bagi perusahaan ataupun organisasi, di mana di semua industri perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan juga menimbulkan tantangan besar bagi kelangsungan model bisnis. Nah, pemasok otomotif juga terpengaruh oleh masalah pengiriman, seperti halnya perusahaan perdagangan. Nah, sebagai pelanggan, kita juga harus membiasakan diri dengan waktu pengiriman yang lebih lama dan juga pemberitahuan seperti produk saat ini tidak tersedia. Nah, model biaya rantai pasokan harus disesuaikan di banyak industri. Tidak hanya biaya yang menjadi faktor keberhasilan dalam pengadaan. Keamanan rantai pasokan dan juga jarak tempuh yang pendek juga semakin menjadi fokus. Pengawasan semakin dibutuhkan untuk mendukung dan juga mengiringi pengembangan rantai pasokan lokal. Pengawasan rantai pasokan ini menjadi semakin penting dalam fungsi pengawasan, khususnya melalui penggunaan model pramalan yang sangat canggih. Selanjutnya yaitu tren pengawasan yang kelima, yaitu pengawasan keberlanjutan, di mana di sini ada penilaian siklus hidup produk, di mana kajian terhadap aktivitas perusahaan ataupun organisasi terkait dampak terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Seluruh siklus hidup suatu produk menarik, dimulai dengan pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan juga pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengawasan, dan juga pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Secara khusus, ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Selanjutnya, kita akan beralih kepada tren pengawasan yang keenam, yaitu mengenai alat pengawasan. Nilai seumur hidup pelanggan. Nah, dalam hal instrumen pengawasan atau pengontrolan, nilai seumur hidup pelanggan menjadi semakin penting, di mana kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling dan juga upselling menjadi tolak ukur implementasi. Saat menjual hipotek misalnya, sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan. Pengawasan harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan saat mengevaluasi suatu produk. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke dalam perspektif pengawasan. Adapun tren pengawasan yang ketujuh yaitu pengawasan digital, analisis biaya manfaat. Tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi di suatu perusahaan ataupun organisasi. Konversi ataupun perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang sangat layak. Ini membutuhkan presentasi dan juga evaluasi yang transparan dan juga dapat dipahami mengenai profitabilitas proyek digital. Dalam hal pengawasan keterampilan, eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan juga manfaat proyek digital secara realistis. Pengawasan digital menuntut karyawan dalam pengawasan untuk mau berubah. Nah, adapun model ataupun tren pengawasan yang terakhir yaitu pengawasan mengenai
kompetensi atau model kompetensi. Nah, di mana perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan ataupun menggambarkan dan juga mempromosikan profil peran pengawasan modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal dikarenakan kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengawasan klasik. Model kompetensi pengawasan di perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan juga keberlanjutan. Nah, disinilah kita harus memulai dan juga mengejar ketertinggalan di tahun 2022 ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan dan Pengawasan kelas C. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.